Bismillahirrahmanirrahim. Murid dan santri juga para pemirsa, selamat malam kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa kita selalu berharap mendapat perlindungan dari asuransi dan selalu mendapat pertolongan dari anjungan tunai mandiri. Para pemirsa, guru belum melanjutkan videonya yang menerangkan tentang peradaban baru. Untuk mengisi waktu yang luang, guru membuat video dengan judul Aku Wong Sajen. Murid dan santri, sangat penting dan juga sangat pokok. Sudah banyak pemahaman, pengertian sekaligus pengetahuan dan ilmu-ilmu yang sudah dibagi guru kepada murid dan santri juga kepada khalayak umum. Namun ada yang sangat pokok dan lebih pokok dari kesekian ilmu. Dari kesekian ilmu ataupun pemahaman spiritual dan ritual adalah bentuk nyata aktivitas kita di kehidupan dunia ini. Dan bentuk nyata aktivitas manusia di dunia ini adalah keseharian dan perilaku kita sebagai manusia. Maka sesuai dengan judul ini, guru memberikan pemahaman atau memberikan suatu motivasi kesadaran atau memberikan sesuatu inspirasi kepada khususnya murid dan santri dan juga para pemirsa yang selalu mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh guru melalui videonya. Para pemirsa, murid dan santri, dalam video ini guru tidak menyinggung tentang hal-hal yang biasanya guru bahas atau disampaikan. Ini hal yang paling pokok keseharian sebagai manusia atau sebagai makhluk di alam dunia nyata. Sebelum menerangkan dengan judul Aku Wong Sajen, guru memberikan motivasi yang sangat pokok. Satu contoh, guru menasihatkan jangan selalu berhayal dan berhayal tentang yang disebut Tuhan dan Tuhan. Dan jangan selalu berhayal tentang rezeki yang tidak terduga-duga. Dan jangan selalu berhayal selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Hal-hal seperti ini yang selalu akan merugikan kita sebagai manusia karena motivasi yang tidak tepat atau juga dikatakan belum benar. Para pemirsa, kalau sudah memahami, jangan selalu berharap tentang atas nama Tuhan dan jangan selalu berharap atas pertolongannya. Dan jangan selalu berharap dengan rezeki yang tak disangka-sangka atau yang tak diduga-duga. Sesungguhnya sehebat apapun manusia, secerdas apapun manusia, dan setinggi apapun jabatan manusia, pahami dan sadari para pemirsa, sesungguhnya kita semua adalah hanya sebatas makhluk, ya, dipahamkan. Kita hanya sebatas makhluk. Inilah yang kadang tidak disadari sebagai bangsa manusia. Bila mempunyai suatu jabatan atau harta atau kekuasaan, bahkan disebutlah suatu kemampuan yang melebihi dari yang lain, sehingga kita, Anda semua, lupa bahwa kita hanyalah sebatas makhluk. Ini yang harus kita garis bawahi. Maka sebelum melanjutkan banyak hal video tentang hal-hal yang harus diketahui untuk dunia, untuk publik, ini hal yang paling pokok karena inilah keseharian kita sebagai manusia. Para murid dan santri,
sesuai dengan judul Aku Wong Sajen, Aku Iki Wong Sajen. Bahasa ini saya pakai dan saya khususkan terutama bagi murid dan santri dan juga pemirsa yang mengikuti apa yang sudah aku sampaikan melalui video saya. Artinya kalimat ini hanya untuk pribadi dari yang mengikuti alur perjalanan ilmu guru. Bahasa ini boleh kalian pakai, bahasa ini bisa Anda kuatkan sebagai motivasi. Aku iki wong sajen. Apa maknanya guru? Diulas oleh guru ini para pemirsa. Tatkala motivasi ini di dunia, di Indonesia, bahasa dimanapun belum ada para pemirsa. Yang ada hanya di santri lokal. Aku iki wong sajen. Apa maksudnya? Dari para murid dan santri juga para pemirsa yang kemarin-kemarin belum sempat mengerti atau tidak mengetahui tentang apa saji, apa sesajen, apa ritual, dan apa spiritual. Apa bunga, apa sekar, apa bubur sengkolo, dan banyak hal, dan apa juga cok bakal. Dengan perlahan santri dan murid dididik juga para pemirsa sudah mulai mengikuti. Sudah dipastikan bahwa pemirsa, murid dan santri Anda sekarang masuk dalam ranah yang disebut frekuensi aku iki wong sajen. Dengan memahami bahasa ini, guru berharap kepada siapapun yang mengikuti ilmu guru bahwa perilaku Anda, pemikiran Anda, statement Anda sudah tidak seperti layak umumnya atau Anda harus berubah dan pasti Anda berubah dari perilaku-perilaku seperti yang sebelum Anda lakukan. Namun ada para murid dan santri yang harus Anda tahu dengan suatu kalimat aku iki wong sajen. Artinya kita semua para murid dan santri seharusnya kemampuan murid dan santri dan pemirsa yang mengikuti arahan saya, kemampuan Anda tidak akan pernah sama dengan orang lain. Artinya kita Anda semua punya kompetitor. Kita punya saingan dan kita akan bersaing dengan orang lain dan kita akan bersaing dengan umat-umat yang beragama lain. Jangan sampai kita yang mempunyai sesaji atau kita sebagai orang yang sajen atau aku iki wong sajen, intelektual kita ini rendah, intelektual Anda pendek. Maka guru tidak menginginkan khususnya murid dan santri banyak hal yang sudah diajarkan. Buktikan dan nyatakan bahwa kita orang sajen. Cara berpikir kita pun rata-rata tidak sama dengan kemarin dan kita tidak sama dengan umat-umat yang lain. Dalam artian keseharian kita para murid dan santri, kemarin barangkali kita yang belum pernah bijak atau kemarin sempat menjadi temperamen, pemarah. Semoga dengan menyadari, menempatkan dengan bahasa aku iki wong sajen, kita Anda semua mampu merubah kita lebih baik. Demikian juga perilaku kita di sosial, di medsos, terutama kita keseharian dalam rumah tangga, dan keseharian kita dalam aktivitas kerja, baik di toko sendiri, ataupun di perusahaan kita sendiri, atau kita mengikuti di perusahaan orang lain, atau kita sebagai abdi negara. Pegang benar-benar, tempatkan porsi diri kita bahwa kita, aku ini wong sajen. Perilaku kita tidak sama dengan orang-orang yang di luar sana. Dengan memahami ini, semoga kalian akan mampu berubah kehidupanmu, merubah kehidupanmu sendiri dari ekonomi, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, sampai tua nanti, bahkan sampai kelak pun di alam sana setelah kita di dunia. Para murid dan santri diajarkan suatu cara yang sangat simpel dan praktis oleh guru. Bagi kita yang kalangan menengah ke bawah, banyak manusia itu kalau ada orang itu yang nilainya lebih dari ekonominya, dari kita, dari Anda, kadang kalian itu iri atau membandingkan, bahkan kita ingin seperti orang-orang yang lebih dari kita. Namun kita para pemirsa
tidak bisa memahami akan kekurangan Anda. Yang Anda tuntut adalah kita kepingin seperti mereka. Dengan banyak yang sudah aku sampaikan melalui video, semoga Anda mampu merubah kehidupanmu, merubah aktivitas keseharianmu, terutama di dalam rumah tangga. Satu contoh para murid dan santri, apa yang aku ajarkan ini terangkai, terkonek dengan namanya ilmu seduluran, ya. Ilmu seduluran yang aku sampaikan dan yang aku ajarkan itu penuh dengan simbol. Tatkala simbol itu Anda pegang dan Anda lakukan, itu akan membawa dampak fakta dalam kehidupan. Satu contoh para murid dan santri. Nomor satu, pahami semua harapan manusia terwujud dan tidak terwujud, terwujud waktu yang cepat dan dekat, atau terwujud dengan waktu yang agak lama. Nomor satu dimulai namanya dengan pikiran atau harapan yang ada di dalam pikiran. Ini yang Anda harus pahami. Satu contoh guru mengajarkan dalam bentuk rumah tangga. Bayangkan, ciptakan suatu rumah tangga Anda layaknya seperti pasar. Tapi bukan pasaran ya yang dimaksud guru. Yang dimaksud rumah tanggamu atau keadaan rumahmu seperti pasar, itu apa maknanya guru? Bentuk ciptakan bahwa rumahmu seperti pasar artinya semua kebutuhan manusia itu ada di situ. Mulailah hal yang sangat kecil, sesuaikan dengan keadaan keluarga Anda masing-masing. Sesuaikan dengan status dan keadaan, sesuai dengan jumlah keluarga. Satu contoh para murid dan santri, diajarkan satu contoh cara hidup guru sejak muda. Guru ini mempunyai putra itu 5. Apa yang diajarkan dari video ini? Para murid dan santri, nomor satu, pikirkan dulu, niatkan yang baik untuk keluargamu. Niatkan untuk memuliakan keluargamu dulu. Meskipun keluarga kita kadang tidak sependapat dengan kita. Nomor satu di situ. Diajarkan yang simple tapi sulit. Satu contoh, kita sebagai suami atau Anda sebagai seorang istri. Ciptakan dulu dari pasangan kita. Satu contoh, guru memberikan satu ilustrasi. Seorang suami ingin memuliakan istrinya atau ingin membahagiakan istrinya. Caranya bagaimana? Latih dan biasakan. Lihat kebiasaan seorang istri atau suami. Satu contoh, guru memberikan gambar. Seorang wanita di dapur lagi masak, lagi mencuci, lagi aktivitas keseharian. Lihatlah kebiasaan. Satu contoh yang diajarkan oleh guru. Guru melihat seorang istri, seorang wanita, dia masak. Dia mempersiapkan apa yang dibutuhkan keluarga, baik dari kebutuhan suami dan putra-putrinya. Di situ masak. Di situ membutuhkan alat dan membutuhkan banyak hal. Satu contoh para pemirsa. Lihatlah istri Anda atau suami Anda dalam melakukan aktivitas, alat-alatnya itu layak atau tidak. Satu contoh, guru memberikan contoh. Guru melihat istri kadang memasak, dilihat satu contoh pisaunya. Pisau itu kok kurang tajam, kok kurang keren, kok kurang steril. Guru berpikir bagaimana si istri yang selalu mencukupi, yang selalu menopang, yang selalu mendampingi kita, bagaimana alatnya ini bagus dan tajam. Sehingga guru berhayal atau berharap, kapan saya bisa membelikan pisau istriku agar pisau yang dipakai istriku ini tajam. Sehingga mempermudahkan dia masak untuk menyiapkan anak-anak kita, keluarga kita, dan mempersiapkan kita dia lebih efektif, lebih ringan. Itu hal yang sangat simpel para murid dan santri.
Tatkala sudah mampu berpikir situ, bagaimana kalau pisau itu lebih dari satu? Barangkali 2, 3, dan 4. Mulai pisau yang terkecil sampai pisau yang terbesar. Karena kebutuhan seorang rumah tangga, terutama keluarga yang agak jumlahnya banyak, itu kadang pasti butuh pisau yang besar. Itu disiapkan para pemirsa. Ini kalau Anda sering dan terlatih sejak yang terkecil, yang tersimpel seperti ini, keluargamu akan itulah yang disebut keluarga damai, tentram, bahagia. Karena hal-hal yang sekecil itu Anda perhatikan. Lantas itu pun setelah dibelikan para pemirsa, itu tidak hanya dibelikan. Kita pun harus mampu mengontrol seperti apa yang kebiasaan dilakukan guru sejak muda. Tatkala ada pisau mungkin 1-2 bulan itu sudah berkarat. Itu digosok, bahasa kalian diungkal atau diasah agar kelihatan rapi dan bersih. Diletakkan pada tempatnya. Dilihat kadang di dapur itu butuh gunting. Bahkan ada butuh gunting itu yang kecil atau yang besar. Itu penuhi. Nanti di situ ada alat-alat untuk memasak. Hal-hal seperti itu Anda harus mampu mempelajari diri Anda, mempelajari rumah tangga Anda. Kalau hal ini sampai Anda perhatikan, kecerdasan Anda sangat meningkat luas. Dari cita-cita dan harapan yang Anda pikirkan, itulah sedulurmu papat sing limo pancer akan memenuhi cita-citamu. Tidak akan pernah sulit mencari harta, tidak akan pernah sulit mencari nafkah di dunia. Tatkala uang sudah kalian dapat, baru cita-citamu itu nyatakan, belilah sesuai apa yang Anda harapkan. Itu satu contoh para murid dan santri. Dilihat juga orang wanita kadang di dapur itu membutuhkan namanya bawang putih, bawang merah, bahkan garam dan lain-lain. Tatkala kita ada waktu sedikit membantu atau kita berjalan di tempat di jalan ada kebutuhan itu, ataukah kita sempat di pasar, berilah, belanjakan istri itu dengan hal-hal seperti itu. Hal yang sekecil itu para pemirsa, bila ini kalian lakukan, keluargamu betul-betul keluarga yang sangat damai dan sangat bahagia. Karena hal sekecil itu Anda mampu melakukan. Jangan selalu berpikir tentang uangnya dari mana. Mulai dari cita-cita yang luhur, cita-cita yang baik demi keluarga yang kalian sayangi. Inilah kadang para pemirsa manusia ini lupa. Yang digambarkan adalah bentuk di luar, ingin selalu berpose, kelihatan cantik, kelihatan tampan, kelihatan kaya. Tapi sesungguhnya kalian belum mampu untuk kaya. Sehingga tatkala ada orang kaya, kalian serik dengki karena kalian belum pernah memulai hal-hal yang sekecil itu. Tapi secara konsep keilmuan, guru memastikan siapapun yang menjalankan ilmu seduluran papat, bila hal-hal ini Anda lakukan, mau dan tidak mau, hukum alam memastikan derajatmu akan naik, ekonomimu akan naik. Kalau kalian dari derajat yang sudra, kalian akan naik menjadi derajat waisaki. Kalau Anda dari derajat waisaki, pastilah Anda akan naik menjadi derajat satria, di situ dan seterusnya. Berubah itu dengan hal sekecil itu. Kalau toh barangkali masih ada harta atau uang yang lebih, dilihat barangkali malam istri pun juga butuh lapar, kadang kita pun juga ada kekurangan makanan, mungkin keluarga kita atau sanak saudara kita di malam, stok di situ namanya hal-hal makanan. Itulah sedikit para murid dan santri, hal-hal seperti itu siapkan. Barangkali ada gelas yang kurang baik, segera diganti. Dan ini nasihat tentang feng shui atau hong shui atau tata cara di dapur. Para murid dan santri, barangkali di dapur itu ada gelas itu yang retak, segeralah dibuang. Itu membawa dampak yang tidak baik. Barangkali ada piring, itu pun juga sudah luka atau sudah retak. Itu segera dibuang. Nanti ada cobekan atau layah. Benda-benda yang simbolnya sudah tidak dipakai atau sudah hampir rusak,
segera dibuang dari dapur. Kadang manusia kita lupa hal-hal yang menjadikan permasalahan karena hal yang sepele. Kalian hanya berburu Tuhan, berburu ritual, berburu di luar hal-hal yang menentukan seperti ini tidak Anda kontrol. Satu contoh barangkali di kamar mandi kita barangkali di situ alat untuk mandi itu kotor, dicuci. Hal-hal seperti itulah para murid dan santri siapkan mulai dini, latihlah seperti itu. Dan ini khususnya untuk kaum pria. Kadang Anda biaya untuk di luar, biaya untuk ngopi, biaya untuk merokok sangat tinggi. Tapi Anda belum mampu untuk mengatur namanya sistem yang ada di rumah kita. Satu contoh, sebagai seorang laki, seorang pria, kebutuhan keluarga itu banyak. Satu contoh aktivitas keseharian. Kadang kita punya motor, kita punya sepeda pancal atau sepeda kaki. Di situ kita kadang mengalami kendala namanya ban itu kempes. Di rumah pun kadang Anda tidak siap namanya pompa. Itu hal-hal seperti itu disiapkan ya para pemirsa, murid dan santri. Simbol-simbol seperti itu jangan hanya pinjam orang. Selalu siapkan kebutuhan apapun yang ada di rumah, siapkan. Itu nanti masih banyak para pemirsa kalau kita sebagai orang laki-laki. Kita sebagai seorang laki-laki butuh teknik, kita butuh bentuk kerja. Maka di situ namanya ada kunci Inggris, ada di situ kunci T, ada tang jumput, ada tang jepit. Banyak hal yang kalian itu siapkan. Namun faktanya rata-rata manusia, hal-hal yang pokok ini Anda tinggal, Anda terlalu ingin glamor di luar. Tatkala di rumah ada sesuatu kerusakan, Anda selalu gupuh dan gelisah, gupuh dan gelisah. Tatkala sudah gupuh dan gelisah mempengaruhi cara kerja Anda. Tatkala kerja Anda sudah tidak terarah, kerja pun tidak mempunyai konsep, sehingga kadang bekerja mencari uang menjadikan sepi pekerjaan. Hal-hal seperti itu karena Anda tidak terbiasa melakukan seperti itu. Satu contoh di situ barangkali sebagai seorang pria. Mau tidak mau kita kadang ada yang butuh atau tidak butuh. Tapi itu sebagai simbol para pemirsa. Satu contoh ada geraji besi, geraji kayu. Bahkan kalau diperlukan ada namanya, sekarang kalian nyebutnya itu hal-hal seperti gerinda. Meskipun Anda tidak bekerja, penuhi hal-hal seperti itu. Itu akan mempengaruhi perilaku Anda, mempengaruhi psikis keluarga Anda. Dan barangkali ada sesuatu hal yang Anda butuhkan, semua kalian mampu mengatasi. Di rumah barangkali butuh potong rambut, guntingnya pun juga macam-macam. Ada gunting namanya potong kuku, gunting rambut. Semua siapkan. Maka dengan apapun yang Anda selalu siap hal-hal seperti ini, guru memastikan besok atau lusa atau tahun depan Anda membutuhkan apapun dalam keadaan apapun, semua akan terselesaikan dengan cepat dan tepat. Mengapa kok bisa? Sesungguhnya ilmu seduluran itu seperti itu simbolnya. Ini manusia kadang salah, murid dan santri juga salah, para pemirsa salah memahami tentang ilmu ritual dan spiritual. Bangsa gaib dipuja, dedemit dipuja, sedulur papat dipuja, para moyang leluhur dipuja. Kalian belum pernah memuja keluarga Anda. Memuja keluargamu seperti itu hal faktanya. Satu contoh para pemirsa, sedikit memberi contoh gambaran apa yang dilakukan guru. Guru pada dasarnya bukanlah seorang petani, namun faktanya namanya cangkul itu ada 7-8. Bahkan sampai diberikan murid dan santrinya sebagai simbol. Namanya linggis itu ada 3. Namanya tang jumput, tang itu semua ada. Kunci Inggris, kunci pas, kunci apapun semua ada di rumah guru.
kunci L, apapun ada. Gunting yang terkecil sampai gunting yang terbesar sampai gunting seng itu ada. Solasi yang terkecil sampai solasi namanya lakban di rumah guru ada. Bahkan sampai yang warnanya hitam dan coklat ada. Sampai isolasi untuk apapun sekecil itu di rumah guru semua tersedia. Bahkan di rumah guru mulai pulpen, potelot, spidol kecil, spidol standar, bot marker meskipun guru tidak pakai, semua itu ada para pemirsa. Mulai kalau Anda namanya ikat kancing baju, namanya kemiti sampai klip, semua ada. Staples yang kecil sampai staples yang tembak, semua ada para pemirsa. Amer atau palu ukuran terkecil sampai namanya bodem, sampai namanya yang kalian pakai untuk bodem terbesar 5 kilo. Di rumah guru ini ada para pemirsa. Sabit itu ada yang terkecil sampai terbesar, yang termurah sampai yang termahal. Pedang pun ada, celurit pun ada. Hal-hal seperti itu semua dipenuhi di rumah guru. Maka kadang para murid dan santri memahami. Pekerjaan guru tidak terukur, tapi mengapa semua terkondisikan dengan tepat dan benar. Itulah satu contoh bahwa kalian suka memuja atas nama Tuhan. Anda memuja atas nama leluhur. Anda memuja gaib, tapi Anda lupa memuja dirimu, lupa memuja keluargamu. Itulah para murid dan santri diberikan suatu contoh apa-apa seperti yang diajarkan guru. Satu contoh di rumah, namanya lem G, lem Raja Wali, lem Alteco, lem kuning, semua di rumah guru ride semua. Bahkan guru sampai namanya stok itu ada. Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Kalau kalian belum pernah ingin memuliakan keluargamu sampai sedetil itu, maka mengapa banyak orang di Jawa kalian yang memuja gaib, memuja ritual, memuja leluhur, kehidupanmu selalu kekurangan dan kekurangan. Karena Anda lepas kontrol. Yang kalian muliakan sebenarnya halusinasi yang di luar sana. Hal yang pokok keseharian kalian lupakan. Para murid dan santri kalau sudah seperti itu, barangkali di era sekarang sudah banyak yang pada mempunyai lemari kulkas. Karena sejak kecil sudah terbiasa dan kebiasaan itu seperti itu. Sehingga buah-buahan pun di lemari es itu pun selalu ride. Bagi kalian yang suka minum barangkali arak atau bir, itu pun disetok di rumah guru. Bagi kalian terserah hobimu apa, tapi hal-hal seperti ini tolong diperhatikan. Semoga hal-hal ini sesuai dengan konsep apa yang diajarkan guru. Aku iki wong sajen. Guru berharap kalian mempunyai kompetitor di sana. Umat-umat yang beragama yang mengikuti katanya nabi-nabi di sana. Kalian bersaing. Kalau ilmu sudah kalian pakai. Tapi kalau perilakumu masih seperti bodoh kemarin dan mengikuti orang-orang di luar sana. Sesungguhnya perubahan tidak akan pernah ada dalam kehidupanmu. Para murid dan santri dengan sedikit memahami ini. Apapun mulai dari yang terkecil, mulai dari dapur. Tapi dari untuk kehidupan di dunia, dari video yang lain sudah diajarkan. Mulailah kehidupan di dunia ini dari tempat tidur Anda. Bantal, selimut, siapkan setelah bangun tidur, rapikan yang bagus. Kontrol di dapur, bangun pagi, sebelum kerja, sebelum aktivitas. Istirahat sebentar, bagi yang suka ngopi, ngopi, yang suka ngerokok, ngerokok. Barangkali bisa komunikasi dengan istri, baru bertanya, wahai istri nanti masak apa? Uangnya masih atau belum? Kurangnya kurang berapa? Pernahkah kalian memahami atau melakukan hal-hal seperti ini? Inilah mengapa banyak orang di dunia, terutama di Indonesia, Anda banyak melakukan ritual dan sesaji. Sekolahmu melambung tinggi, Anda memahami agama setinggi di Kairo, tapi keluargamu cungkrah, keluargamu curang karena Anda tidak akan pernah memuja dari keluargamu. Itulah para murid dan santri.
sedikit memberi nasihat, betul-betul hal seperti ini lakukan. Baru kalau keluargamu sudah sevalid dan sesolid ini, barulah kalian di luar sana layaknya Raja Wali terbang di angkasa. Silakan para murid dan santri yang mengikuti nasihat dan arahan guru. Silakan kalian mau dugem, mau jojing. Itulah yang disebut surga dunia. Pulang dari jojing, dari dogem, keluargamu tetap selalu kondusif dan semua selalu ride. Tapi kalau hal-hal seperti ini tidak pernah Anda pikirkan, senangmu hanya 1 jam, susahmu 3 bulan. Cara-cara perilakumu tidak akan pernah sadar. Kalian pun tak akan pernah menyadari bahwa ada kesalahan berpikir, ada kesalahan perilaku sejak kecil. Sehingga kalian berburu doa dan doa, doa dan doa, munajat dan munajat, gaib dan gaib, Tuhan dan Tuhan, mukjizat dan mukjizat, kun dan fayakun. Tapi faktanya perilaku bangsa manusia, Anda tak akan pernah memuja perilakumu, tak akan pernah memuja keluargamu. Itulah para murid dan santri yang disebut memuja diri dan memuja keluarga. Nyatakan hal-hal seperti itu. Alam dan semesta akan merahmati kalian dalam waktu yang tak akan pernah terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.